Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mari kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Kepada siapa kita mau bertahan untuk ini? Keadaan yang sudah semakin ini, hanya firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, mendengar apa yang menjadi mau-Mu. Tolong Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan. Suci, kuduskan semua kami, agar kebenaran firman-Mu yang suci dan kudus itu menempati di hati kami, berkarya di hati kami, menciptakan sesuatu, membuat kami semakin hari semakin baik, membuat kami semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami, Roh Kudus ambil alih semuanya, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang terpisah jauh dengan kami. Kuasa Roh-Mu berkarya sama dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan supaya kita dapat mengikuti secara jelas apa yang terjadi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, saudara, ini dua orang ini mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan untuk ke Emmaus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Nah, kita baca kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas dengan menampilkan Yesus sebagai anak manusia di dalam penderitaannya. Lukas juga menampilkan Yesus sebagai imam besar di dalam karya ketebusannya. Imam besar yang memperdamaikan perantara antara Allah dan manusia. Yesus. Haleluya. Dan imam besar ini memperdamaikan dosa yang disadari dan dosa yang tidak disadari. Dua orang murid yang menuju ke Emmaus ini melakukan dosa yang tidak disadari. Keputusan yang salah yang diambil sendiri tidak berdasarkan keputusan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, "Tunggu di Yerusalem. Jangan dulu tinggalkan Yerusalem." Tapi mereka nggak dengar. Ya. Emmaus artinya air yang suam atau kehidupan yang samar-samar. Ya. Panas tidak, dingin tidak. Dan ini dibenci oleh Tuhan. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 16. Itu menjelaskan kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Haleluya, sangat jelas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sesuatu atau kondisi rohani yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ini bukan orang di luar Kristen, ini Kristen. Ya, suam-suam kuku ini seperti, kalau bisa saya berikan contoh ini, dia mau berdoa kalau dia mau berdoa. Kalau dia tidak mau berdoa, tidak mau. Sekalipun Tuhan yang suruh, tidak mau. Nanti saya punya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, dua orang ini juga menunjuk kepada nikah. Ya, dua orang ini menunjuk kepada nikah. Yerusalem itu damai. Emmaus itu suam-suam. Jadi membelakangi damai atau meninggalkan damai menuju kepada kesuaman dalam hidup nikah. Kesuaman dalam hal rohani juga. Haleluya. Kota Emmaus ini menunjukkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang dahulu, ya. Kehidupan yang samar-samar. Kehidupan yang tidak jelas. Mengapa dibenci oleh Tuhan? Karena kehidupan yang samar-samar, kehidupan yang tidak menentu. Dalam kehidupan kita yang lama, kita belum melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Belum. Kita hanya melakukan apa yang menjadi maunya kita. Artinya, kita banyak melakukan dosa. Kita punya mau, bukan Tuhan punya mau. Kehidupan lama ini, kehidupan yang tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan
sebelum melakukan sesuatu. Ini kehidupan yang dulu. Selalu melakukan kehendak diri sendiri. Bahkan memaksa. Kalaupun kita Kristen melakukan kehendak diri sendiri, Tuhan sudah tutup jalan, kita kejar pakai puasa. Kita doa, kita minta, kita paksa Tuhan. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu. Haleluya. Ya. Selalu melakukan kehendak sendiri. Ini yang salah. Kehidupan yang lama belum percaya kepada Tuhan. Belum dilahirkan baru. Belum dipenuhkan roh. Belum dipimpin, kehidupan itu belum dipimpin oleh roh. Ya, rohnya maksudnya ini adalah Roh Kudus. Ciri kehidupan lama ialah selalu melakukan kehendak sendiri. Kalau kita dipertemukan dengan dua kehendak, satu kehendak kita, satu kehendak Tuhan, dan kita selalu matikan kehendak Tuhan, kita ikuti kehendak diri sendiri. Ini ciri kehidupan lama. Haleluya. Ya. Tidak berani mengorbankan apa yang menjadi maunya kita matikan, tidak berani. Karena kita rasa mungkin menguntungkan, kita matikan kehendak Tuhan, kita ikut kehendak kita. Ini menguntungkan. Ini kehidupan lama. Berapa banyak orang yang korbankan jadwal-jadwal ibadah, korbankan jadwal-jadwal berdoa, hanya untuk karena ada kepentingan yang menguntungkan buat dia. Kehidupan yang lama. Dosa ialah melawan hukum Tuhan. Tidak mengikuti perintah Tuhan. Dengar firman, tapi tidak melakukan. Firman Allah sempat didengar, tapi tidak dilakukan. Mari kita baca Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, ini kehidupan lama. Haleluya. Ya. Orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai pemikiran kita untuk kembali kepada kehidupan lama. Ini berarti tidak melakukan firman. Mengapa dalam kehidupan kita ada niat untuk kembali kepada kehidupan lama? Haleluya. Ya. Kalau kita kembali kepada kehidupan lama, berarti kehidupan kita tidak mengalami pembaharuan. Kalau kita beribadat, tujuannya supaya kita mengalami pembaharuan hidup. Ibadah yang benar itu dalam Roma 12 ayat 1-2 mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh, ayat 1, dan ayat yang kedua mengalami pembaharuan hidup. Nah, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau kita hanya melakukan kehendak diri sendiri, kita berarti tidak melakukan. Kita tidak mengalami pembaharuan. Haleluya. Tidak melakukan. Haleluya. Tuhan katakan kepada dua orang ini, kepada murid-murid pada umumnya, untuk jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berusaha bertemu dengan dua orang ini di jalan untuk mencegah agar jangan mereka kembali kepada kehidupan lama. Ini fungsi dari imam besar. Haleluya. Dia berupaya untuk supaya orang itu jangan kembali. Ya. Di tengah jalan, pertanyaan mereka selalu dijawab Tuhan. Mereka tidak mengenal pribadi Tuhan. Mereka tidak mengenal. Luar biasa ini. Mereka kan baru pisah 3 hari. Masa mereka tidak mengenal Yesus yang tampil, yang dulu berjalan selama 3,5 tahun berjalan bersama Yesus. Mereka sudah tidak kenal pribadi Yesus. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Di situ dikatakan bahwa ada selubung yang menutupi mereka. Nah, selubung ini harus diangkat.
Hari kemarin saya katakan, kita harus jujur berkata kepada Tuhan. Kalau memang masih ada selubung yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, minta kepada Tuhan. Akui bahwa Tuhan, saya buta, angkat selubung itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mereka tidak mengenal pribadi Tuhan. Memang ini yang dikehendaki oleh setan. Haleluya. Saat di ibadah, waktu bernyanyi, sukacita, apalagi lagu yang sukacita, tepuk tangan dan lain sebagainya. Kelihatannya rohani, hidup luar biasa. Tapi coba perhatikan, saat kebenaran firman disampaikan, orang bisa tidur. Saya mau ingatkan kepada setiap mereka yang kalau mendengarkan kebenaran firman selalu tertidur, hati-hati, itu ada roh najis. Roh najis ini menghalangi kita untuk mengalami pengudusan. Haleluya. Ya. Kehendak setan supaya kita tidak mengenal Yesus. Supaya kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sedangkan Tuhan mau agar firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan kita terbuka dan mengerti firman. Membuka hati, bukan menutup. Membuka hati untuk kebenaran firman itu masuk. Ya. Ini yang Tuhan kehendaki. Tapi iblis berupaya menghalanginya. Jangan kita putus asa dalam mendengarkan firman Allah. Mendengar firman Allah dan mengerti, buka hati selebar-lebarnya agar firman Allah itu bekerja dalam kita. Firman Allah ini luar biasa. Firman Allah itu pribadi Tuhan sendiri. Kalau sikap kita selalu mau membuka hati untuk kebenaran firman itu masuk dalam kita, maka tanpa kita sadari firman ini akan bekerja di dalam kita. Dan dia akan menciptakan seperti yang saya terangkan dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan sesuatu pada hari yang pertama, baik adanya, hari kedua baik adanya, hari ketiga baik adanya, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam sungguh amat baik. Makin hari meningkat. Ini yang harusnya terjadi dalam kita. Ya. Tuhan mau kita memiliki hati seperti seorang anak kecil. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Haleluya. Satu kemurahan yang besar. Kalau sampai saat ini kita bisa mengerti, kita bisa mendengar firman. Ini kemurahan yang besar. Haleluya. Luar biasa. Dia katakan, aku mengucap syukur semuanya itu semua firman. Semuanya ini itu semua firman. Ya. Orang kecil, ya, anak-anak yang kecil. Haleluya. Dalam menerima firman, kita harus merendahkan hati seperti anak yang kecil. Kalau orang, mari perhatikan, apalagi hamba Tuhan, pada waktu mendengarkan firman, dia sudah katakan lebih dulu, saya sudah tahu, ini sudah pernah disampaikan. Sudah dapat, dia tidak bakal dapat. Anda buang waktu untuk datang beribadah. Tapi kalau sikap rendah hati untuk mau memperhatikan firman Tuhan, maka berkat
akan kita terima dari firman Tuhan itu. Haleluya. Ya. Mendengar firman Allah dan mengerti maksudnya Tuhan. Kalau kita mendengar dan mengerti, pasti terjadi pembaharuan. Lukas 10 ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Haleluya. Akibat dari rendah hati, kita bisa melihat. Haleluya. Tuhan menghendaki kita rendah hati seperti anak kecil untuk mengerti firman Tuhan. Nah, manusia itu sulit untuk mau rendah hati. Saya ulangi, manusia itu sulit untuk mau rendah hati, apalagi kalau direndahkan. Kan untuk menguji kerendahan hati seseorang harus mengalami ujian. Ujiannya apa? Ya direndahkan. Kalau dia berontak, itu tidak ada rendah hati. Tapi dia diam, rendah hati. Haleluya. Dan kebenaran firman seperti ini sukar diterima oleh daging. Daging berontak. Apalagi menuntut untuk rendah hati. Berontak dia. Haleluya. Kerajaan surga disediakan bagi kita, tapi syaratnya rendah hati. Rendah hati itu tidak ada pada kita manusia. Rendah hati itu hanya ada pada Yesus. Dia rela tinggalkan surga mulia untuk menyelamatkan kita, turun ke dunia menyelamatkan kita. Haleluya. Menanggung penderitaan kita, dia rela lakukan itu semua. Tuhan tahu kita tidak ada kerendahan hati. Itu sebabnya Tuhan mau merendahkan kita. Lukas 10 ayat 21 dan 22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Orang apa itu? Ya orang yang rendah hati, yang mau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Contoh-contoh yang dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus ini adalah orang-orang yang berhikmat. Ya, mereka orang ahli, ya, ahli perbintangan, ya, orang-orang berhikmat. Tapi mereka mau merendahkan diri, bertanya, di mana? Kami telah melihat bintangnya. Ya, kalau bintang ini keluar, kami tahu ada raja yang mulai. Kami datang mau menyembah dia. Tapi di mana? Haleluya. Kemudian ahli-ahli Taurat, mereka tahu. Buktinya mana? Mereka buka. Oh ada di Alkitab. Ada di buku. Itu di Betlehem. Mereka tahu tapi mereka tidak melakukan. Orang Majus merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka dan bertanya. Dan mereka melakukan. Mereka pergi. Sampai di sana mereka sujud menyembah. Haleluya. Ya. Setelah mereka menyembah, mereka menerima Shekinah Glory. Saya mau ceritakan sedikit tentang pertemuan mereka. Waktu mereka datang, waktu itu Yerusalem tenang-tenang aja. Tapi waktu pertanyaan yang keluar dari orang Majus langsung heboh, panik. Herodes juga, dia datang. Dan dia sebagai raja waktu itu dia terancam. Oh ada raja baru. Terancam kedudukannya sebagai raja. Berarti dia mau geser saya sebagai raja. Dan dia katakan, dia pesan kepada orang Majus, kalau ketemu dengan raja itu kasih tahu saya mau datang menyembah juga. Pertanyaan, apakah benar dia mau menyembah? Enggak. Orang Majus itu bertemu dan dia menyembah, dan dia bertemu dengan Shekinah Glory. Pada waktu dia menyembah, dia mendapat Shekinah Glory. Waktu mereka tidur, mereka bermimpi. Malaikat bilang, jangan balik di jalan lama. Haleluya. Jangan balik di jalan samar-samar. Jangan balik ke Emmaus. Haleluya. Jalan baru dia dapat. Jalan lama yang tidak berurusan lagi dengan Herodes. Berapa kali kita mengalami dalam kehidupan kita? Masalah tidak kunjung selesai.
Karena kita tidak menemukan jalan yang baru. Jalan lama selalu kita lewati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apakah persoalan-persoalan lama tidak kunjung selesai? Saya mengajak, pegang ini firman. Ini kekuatan buat setiap kita. Kalau memang tidak kunjung selesai, katakan. Kebenaran firman ini datang. Pribadi Tuhan datang kepada setiap pribadi kita. Dimanapun Anda berada. Firman Tuhan datang menegur. Kalau memang itu, Tuhan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau merendahkan hati saya. Saya mau mengalami perubahan. Saya tidak mau lagi kepada kehidupan samar-samar. Saya tidak mau lagi menuju kepada kehidupan yang lama. Saya mau dibaharui oleh-Mu Tuhan. Kehidupan lama, bagaikan penyakit yang tak kunjung selesai, tak kunjung sembuh. Selalu setiap kita beribadah, kita balik, itu lagi kita hadapi. Kita beribadah, kita balik, itu lagi kita hadapi. Hari ini, kebenaran firman datang bagi setiap kita. Kalau sampai saat ini kita bisa menyembah, maka semua itu hanya anugerah. Penyembahan itu bicara tentang kerendahan hati dari setiap kita. Saya berkali-kali menjelaskan tentang penyembahan. Tidak ada kaitan dengan terima kasih. Tidak ada kaitan dengan berdoa meminta. Tidak ada kaitan. Menyembah sentralnya Tuhan. Sekali lagi, kalau berdoa, sentral atau fokus kita kepada kebutuhan. Entah kebutuhan jasmani, entah kebutuhan rohani. Kalau berterima kasih, kebutuhan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Doa kita sudah dijawab. Tapi kalau menyembah tidak ada kaitan dengan dua hal ini. Menyembah hanya mengagungkan Dia. Sungguh-sungguh membawa diri kita rendah di hadapan Tuhan. Dan kita melihat kemuliaan-Nya yang besar. Dan kita sujud menyembah Dia. Haleluya. Di dalam kita menyembah, tidak ada lagi kehendak kita. Tidak ada lagi keinginan kita. Dan hari-hari terakhir ini, kita harus berani berkata, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Saya mau berdoa khusus buat saudara-saudara yang hari ini mendengarkan kebenaran firman dan sering selesai ibadah kembali kepada kehidupan lama lagi. Saya mau berdoa. Saudara buka hati. Jangan saudara tahan. Buka hatimu. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau datang berkunjung bagi setiap kami. Bukan secara kebetulan kebenaran firman-Mu datang. Oleh karena kasih sayang yang besar, Engkau datang berkunjung lewat kebenaran firman-Mu merubah setiap kami. Jika Engkau mendapati kami Tuhan, masih suka melakukan kehendak diri sendiri, masih suka kembali kepada kehidupan yang lama. Hari ini kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Baharui kami. Haleluya. Kami mau Engkau ubahkan kebenaran firman yang kami dengar. Tanamkan dalam setiap hati kami. Karena kami percaya firman-Mu akan bekerja di dalam kami. Merubah segala sesuatu menjadi baik. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya firman-Mu masuk dalam setiap hati kami. Firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hati kami. Dan segala kuasa kegelapan, roh jahat, kelemahan tubuh, sakit penyakit yang masih mengikat kami. Engkau dengar saat ini, Engkau tidak ada bagian dalam setiap tubuh kami. Kami ikat Engkau dengan kuasa Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan kepada semua rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar firman. Ulurkan tangan kasih-Mu, jamah setiap mereka. Limpahkan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan tetap terus bekerja dalam kami. Menjadikan kami dewasa. Haleluya. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, ucapan syukur hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat jamahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom saudara.